Tarif baru transportasi online yang diberlakukan pemerintah dinilai bermasalah. Benarkah ada peraturan yang dilanggar? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat transportasi Azaz Tigor Nainggolan. Selamat petang, Bang Tigor. Selamat petang. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama, Bang. Maaf lahir batin begitu ya. Nah, jika kita lihat begitu sekarang ada lagi nih masalahnya terkait dengan taksi online dan juga konvensional, di mana yang online ini justru berusaha untuk menyamakan tarif di taksi konvensional. Dipaksa sama begitu ya. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, kalau kita lihat dengan regulasi tentang tarif batas atas batas bawah yang diberlakukan pada taksi online, menurut saya itu sudah melanggar peraturan ya. Jadi Permen Hub 26 itu sudah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kenapa saya bilang begitu? Karena di pasal 183-nya, 183 Undang-Undang 22 itu dikatakan bahwa pengguna angkutan umum di luar trayek gitu ya, penumpang di luar trayek itu tarifnya diserahkan kepada kesepakatan antara pengguna layanan dengan penyedia layanan tersebut gitu loh. Jadi nggak ada tuh namanya di situ harus ada batas atas batas bawah, nggak ada. Ketentuan batas atas batas bawah itu muncul di Permen Hub 26 gitu loh. Dan nyatanya sekarang diadakan dan diatur. Itu melanggar. Artinya gini, itu kan peraturan Menteri Perhubungan, jelas itu kan berada jauh di bawah undang-undang kan. Ini nggak boleh bertentangan. Peraturan yang di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya gitu loh. Itu satu. Jadi kenapa ini jadi ada aturan tentang tarif? Ini kan awalnya lo ribut-ribut nih tahun lalu nih di bulan Maret. Ya, kenapa? Karena banyak penggunanya taksi konvensional beralih ke online. Kenapa beralih? Karena dia lebih nyaman. Privasi lebih terjamin ketika pakai online. Dan tarifnya lebih murah jauh dan fixed rate. Baik. Gitu Jika loh. kemudian aturannya sudah dibentuk dan berlaku 1 Juli meskipun belum bersifat dalam artian belum diberikan sanksi tegas bagi pelanggar-pelanggarnya begitu. Seperti apa implikasinya? Utamanya terhadap pengguna jasa taksi online. Ya pemerintahnya dianggap loyo di sini. Nggak tegas dong. Loh, ada aturan kok. Kenapa nggak diberlakukan secara tegas? Harus tegas dong. Kalau nggak yakin, ragu-ragu, jangan diberlakukan. Seolah setengah-setengah yang dilakukan saat ini. Ini kan takut jadinya. Baru ketahuan belakangan nih. Kan gitu. Baik, ini salah satu yang sempat diungkapkan oleh masyarakat transportasi Indonesia ini yang mengatakan bahwa ditentukannya batas tarif atas dan juga bawah. Ini demi menjaga persaingan sehat antara konvensional dan juga online. Kalau itu siapa dengan statement tersebut, siapa yang diuntungkan? Menurut Anda siapa yang diuntungkan? Pengelola atau pemilik taksi konvensional. Nah, kenapa kok pemerintah lebih concern di sana? Padahal sekarang ini sudah banyak persoalan nih bagi pengguna taksi online. Apa? Beberapa hari lalu ada di viral tuh yang ibu-ibu disuruh turun sama anaknya kan naik Grab car, ya. Tadi siang saya ditelepon sama seorang teman wartawan. Dia ngorder taksi online dari Uber. Waktu order dia dibikin tarifnya hanya 103. Ya, begitu turun 400.000 sekian. Nah, harusnya kan yang diatur sama pemerintah, ini bagaimana pengguna ini nggak dikacaukan gitu layanannya. Ini harusnya lebih penting gitu loh. Daripada tarif. Kalau tarif, ya bersaing aja secara sehat. Ngapain sih? Baik, terkait dengan hal itu mungkin diatur begitu ya dalam batas atas di mana tidak boleh melebihi batas atas yang sudah ditentukan seperti tarif yang tiba-tiba membengkak tadi. Apakah memang hal ini yang sebenarnya yang ingin dituju oleh pemerintah? Enggak, bukan. Itu kan kalau alasannya Uber karena dia berjalan panjang waktunya. Bukan dia tarif persatuannya itu melanggar batas atas batas bawah, enggak. Beda. Gitu loh. Itu agak beda. Jadi kan itu kumulatif keseluruhan. Nah, makanya jadi saya bilang, ini persoalan tarif ini bukan persoalan masyarakat. Masyarakat nggak peduli kok. Tapi ketika masyarakat dilanggar hak konsumennya sebagai pengguna taksi online, dia harus berbuat seperti apa? Itu yang nggak ada sampai sekarang. Baik, ada juga kekhawatiran begitu dari pemerintah nantinya untuk jangka panjang bahwa taksi online ini akan memonopoli transportasi yang ada di Indonesia. Tanggapan Anda? Oh, itu kita nggak bisa menafikan ya perkembangan teknologi. Nggak bisa menolak gitu, nggak bisa. Buktinya kok diam-diam juga beberapa perusahaan taksi konvensional bergabung tuh ke taksi online. Betul. Kenapa? Dengan tarif taksi yang sama sekarang, mereka nggak rugi, malah ketolong mereka dapat order kan, dapat penumpang. Selama ini kan mereka kalah. Makanya tarif batas atas batas bawah ini
Kalau dibilang persaingan bisnis yang sehat untuk siapa? Baik. Gitu, itu yang harus dilihat. Jadi jangan ini kan ini masalah teknik komunikasi nih. Ini harus hati-hati gitu loh. Itu kan sebetulnya sebagai implikasi dari peraturan Menteri Perhubungan kan. Oh iya, Permen 26. Sosialisasinya kan sudah lama, Iya. kemudian ada kajiannya, dan kemudian ada beberapa implikasi aturan yang harus dilakukan. Salah satunya adalah tarif atas, tarif bawah. Dari 11 kemudian, poin, dari 11 poin. Iya. Balik nama STNK, Iya. kemudian jumlah kuota di setiap provinsi. Ya, begitu. punya pool, badan hukum. Apakah Anda melihat ada yang miss, sehingga Anda menilai bahwa ini melanggar peraturan yang lebih tinggi? Iya. Kenapa harus ribut cuma ini gitu loh? 10 poin yang lain kenapa nggak tegesin jalan? Sampai sekarang nggak dipenuhi kan? Misalnya apa? Mobilnya harus dikir. Dibuktikan mobil taksi online harus udah dikir. Ya, tempel dong stiker kirnya. Harus punya tanda. Mana tandanya? Apakah memang ingin dilakukan secara bertahap begitu? Enggak, Tahap kalau ini yang diambil tanda harus dilakukan. langsung. Jadi kalau yang menunggu 3 bulan itu tarif. Gitu loh. Ya. Jadi nggak perlu ribut sebetulnya. Makanya tarif ini nggak penting menurut saya. Penting misalnya apa? Pengawasan angkutan taksi online-nya harusnya uji kirnya benar. Baik. Apa yang paling Gitu loh. penting menurut Anda yang harusnya diatur dalam peraturan tersebut? Mengingat bahwa taksi berbasis aplikasi ataupun online ini menjadi hits belakangan ini. Karena tidak diatur tadinya dalam undang-undang, sehingga ada aturannya dalam bentuk Permenhub. Saya pikir itu memang harus diatur. Ya, taksi Kita online. sepakat untuk itu harus ada Harus aturannya. diatur. Kenapa? Oke. Karena supaya ada jaminan layanan yang diberikan oleh taksi online itu benar. Tapi Karena- yang diatur adalah Nah, tuh tarif. Dan eksistensinya juga diakui oleh undang-undang, Oleh itu undang-undang, pasti. gitu loh. Oke. Ya kan gitu. Jadi, nah, menurut saya gitu ya, keperluan yang diatur tuh apa tadi kan? Pemerintah kan punya kewajiban menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman, akses terjangkau. Itu di Undang-Undang Nomor 22. Tapi kan pemerintah nggak bisa dia menyediakan sendiri fasilitas tersebut. Makanya dibuka keran swasta untuk ikut terlibat. Nah, bagaimana pemerintah supaya bisa ikut intervensi kepada pelayanan tersebut? Ya, kan dia punya mandat tadi, menyediakan angkutan umum aman, nyaman, akses terjangkau. Nah, dia harusnya mengatur itu. Regulasi itu penting. Diaturlah itu kan, supaya, bener nggak sih layanan kamu tuh aman, nyaman gitu kan? Akses. Itu yang harusnya dibuat. Regulasi tentang itu yang harus dibuat. Aman, berikan jaminan bahwa si taksi online akan memberikan layanan yang aman. Ya, misalnya apa? Supirnya nggak ugal-ugalan, ya. Terus mobilnya layak operasional. Itu berarti kan, oke, kamu harus kir 6 bulan sekali, diawasi bener kirnya, gitu loh. Nah, Seperti itu jika harusnya kemudian kita berkaca pada aturan yang sudah diberlakukan terhadap taksi konvensional, salah satunya uji kir itu kemudian tidak wajarkah kemudian aturan yang sama juga diberikan pada taksi online, yang mana juga tujuannya adalah untuk memfasilitasi penumpang untuk menuju ke tempat tujuan mereka? Beda. Bedanya di mana? Dari awalnya sudah beda antara taksi konvensional dengan taksi online. Ya, Prinsipnya adalah untuk mengangkut penumpang, Ya. pengguna jasa mereka, ya, mengantarkan ke tempat tujuan mereka. ya. Tapi dalam Permenhub dibedakan dia. Mhm. Di dalam Permenhub dibedakan. Dibedakannya di mana? Di Permenhub 26, taksi itu taksi, Oke. ya. Taksi online dimasukkan angkutan sewa Angkutan khusus. sewa khusus, betul. Nah, apakah ada pengistimewaan di situ menurut Anda? Justru dia dianaktirikan. Lo harusnya kan kalau memang dia taksi dengan pakai istilah taksi, masukin aja dia masuk kategori taksi. Taksi kan di di Permenhub 26, taksi itu dari taksi yang yang reguler dengan yang premium. Tinggal tambahin aja taksi online. Atau taksi berbasis aplikasi, karena di pasal 2 kalau tidak salah di Permenhub nomor 22 itu tentang tarif taksi itu bisa dilakukan dengan argo ataupun berdasarkan tarif Sewa menggunakan aplikasi. aplikasi. Kan kenapa sih harus dipisahin gitu loh? baik, dan jadi dari awalnya saja menurut Anda ini sudah ada yang miss Undang-undangnya begitu? juga udah tumbang tindih, peraturannya sudah tumbang tindih gitu loh. Jadi ini Permenhub 26-nya nih kacau gitu loh. Ya. Yang tidak perlu diatur, dia malah atur gitu kan. Oke. Yang harusnya diatur, dia nggak atur gitu loh. Kita tinggalkan soal undang-undang. Ekspektasinya adalah ketika undang-undang itu bisa dibentuk oleh legislator nanti dengan pemerintah lebih baik Ya. begitu. Jika kemudian aturan ini sudah ada, bagaimana nanti implikasinya ke masyarakat? Ngeluh nggak mereka? Pasti ngeluh. Udah terjadi kok, banyak keluhan kok. Pasti bingung udah. Mau kemana gitu. Nah, alasannya kan tarif itu dibuat batas atas batas bawah yang 3.500 sampai 6.000 itu. Itu termasuk juga indikator tentang asuransi segala macam. Loh, kalau di jalan raya kita nggak perlu
lagi bicara asuransi. Kalau kita mendapat kecelakaan, itu pasti ada asuransi jasa harja yang memberikan gitu loh. Nggak perlu lagi ini gitu loh. Nah, yang seperti ini kan kacau nih. Jadi momentum untuk menaikkan ataupun menetapkan tarif bawah, tarif atas ini soal momentumnya, apakah sudah tepat? Nggak pas. Nggak pas. Tadi karena nggak dibutuhkan. Jadi karena apa? Atau karena instrumen lain belum berjalan seiring dengan waktunya? Loh ya memang itu instrumen itu yang belum jadi perlindungan pelayanan. Iya, perlindungan pelayanan misalnya. Itu yang harusnya didahulukan. Jadi nih, regulasi ini kan bias kepentingannya taksi konvensional nih. Jadi apa yang ada di taksi konvensional disamakan begitu saja kepada taksi online. Baik, apakah di sini ada kesalahan pemahaman menurut Anda yang ada di pemerintah, yang seharusnya pemerintah ini bisa lebih belajar di taksi online, tapi ini justru sebaliknya, taksi online yang harusnya malah menyesuaikan begitu? Saya pikir bukannya kesalahpahaman ya, kesengajaan ya. Ini dipesan itu. Iya, dipesan itu. Oleh yang punya kepentingan soal tarif. Baik. Iya, itu dipesan. Saya bisa katakan itu dipesan. Kenapa? Kenapa harus ribut soal tarif? Ya, kalau kita berbisnis taksi, itu udah tahu taksi itu non ekonomi, tarifnya diserahkan kepada pasar. Baik. Kenapa kok diregulasi gitu loh? Yang diregulasi itu harus tadi instrumen yang lain gitu loh, supaya dia memberikan layanan yang aman, nyaman gitu loh. Itu yang penting. Kalau ini sih, saya bisa yakin ini dipesan. Ya orang muncul tiba-tiba kok ini. Kita juga menyaksikan sebetulnya fenomena di lapangan bahwa ada merger perusahaan. Paling tidak joint venture begitu antara taksi konvensional dengan berbasis aplikasi begitu. Fenomena ini seperti apa Anda lihat? Ya karena memang sudah nggak bisa, tadi saya sudah bilang, kita sudah tidak bisa lagi mengenyampingkan, menolak perkembangan teknologi. Apakah ini karena kasarnya bahwa taksi konvensional sudah kalah bersaing jauh ketinggalan dengan aplikasi? Sudah kalah. Lalu bagaimana, kenapa tidak taksi berbasis online ini berusaha untuk berinovasi agar bisa sama? Nah begitu? Itu penting, seharusnya adalah didorong para pengusaha atau pengelola taksi konvensional ini memperbaiki layanan harusnya. Apa? Misalnya tadi, apa yang sudah bisa diberikan di sana, oh iya berarti saya kurang nih, saya perbaiki nih harusnya gitu. Bukan dipukul-pukul nih taksi online-nya gitu loh, dikomporin masyarakat nolak gitu loh. Lo udah ada undang-undangnya, udah ada peraturannya, berarti kan resmi dong taksi online kan. Kenapa kok masih ditolak-tolak di daerah? Baik. Dan ini juga terkait dengan penolakan begitu. Salah satu hal yang melatari akhirnya ditentukan batas atas dan batas bawah ini, salah satunya adalah menghindari bentrokan-bentrokan di wilayah-wilayah tertentu. Karena kan mereka kehilangan penumpang. Yang konvensional kan kehilangan penumpang. Nah mereka ngakalinnya salah satunya, udahlah tarifnya samain aja. Nah tepatkah langkah itu? Juga. Jangan salah, masyarakat itu ya, tarif itu penting buat mereka jadi indikator ketika memilih angkutannya. Tapi lebih penting adalah kenyamanan sama mengakses. Gitu. Jangan salah, jangan berpikir ini nanti pengusaha taksi konvensional, jangan salah kalau mereka nggak memperbaiki layanannya lebih baik, ditingkatkan, mereka akan tetap ditinggal oleh konsumennya. Baik, dengan kata lain memang keputusan yang diambil saat ini adalah masih jauh sekali dari yang istilahnya win-win solution. Oh jauh. Jadi gitu, ini kan gini, ini persoalannya orang batuk-batuk nih, yang diobati hanya gejalanya, padahal paru-parunya udah kronis gitu loh. Ribut-ributnya kehilangan penumpang segala macam kan, soal pendapatan kan, gitu loh. Itu yang nggak fair menurut saya. Jadi aturannya, regulasinya ini nggak dibutuhkan untuk sekarang. Yang lebih dibutuhkan sekarang adalah bagaimana pemerintah bisa menjamin layanan itu baik yang diberikan oleh taksi online. Itu yang penting. Aturan ini sudah terlanjur begitu diterapkan tanggal 1 Juli kemarin? Ya itu makanya akhirnya ada reserve kan. Tidak ada sanksi dulu di jalanan. 6 bulan dievaluasi. Baik. Itu kan menunjukkan ketidakpastian hukum lagi jadinya. Bagaimana Anda memprediksi ataupun mengukur bahwa akan ada pelaksanaan aturan-aturan yang lain sebagai implikasi dari undang-undang yang ada pelanggaran. Dari 11 itu akan dilanggar semua nanti. Akan dilanggar semua. Misalnya gini, saya udah ngobrol nih sama salah satu driver nih. Nanti masalah kir gimana Pak? Enggak nih katanya, biarin aja katanya. Soalnya kan kalau saya dikir nanti mobil asuransi nggak mau nih, nggak mengcover. Kan dia masih kredit itu. Satu ya. Jadi kir tuh nanti coba aja lihat. Saya mau tanya terus, keterangan di dashboard depan mana? Stiker misalnya. Stiker juga mana Pak, tanda gitu bahwa itu taksi online. Mana gitu. Karena nanti beruntun, pelanggaran makin banyak nanti. Kenapa? Karena nggak konsisten di tahap
tahap-tahap yang ada gitu loh. Bisa tidak 11 poin yang sudah disepakati tersebut meskipun ada diantaranya yang ditolak mentah-mentah oleh asosiasi online begitu dilaksanakan secara keseluruhan, secara utuhnya, utamanya tentang kuota dan juga balik nama STNK yang dirasa sangat berat? Enggak, itu akan banyak ditolak kok. Akan banyak ditolak oleh para owner. Sekarang gini. Efeknya ketika ditolak? Ya itu tadi. Jadi percuma deh peraturannya. Sekarang gini, misalnya gini, harus badan hukum ya. Yang mengeluarkan ini kan, mengoperasikan kan gitu. Betul. Sekarang beberapa perusahaan operator aplikasi dia ngeluarin mobil. Masih izin. Soalnya dia jadi Kemenhub dia tuh mengeluarkan izin operasional. Jadi misalnya AB mau punya bisnis taksi online gitu. Masuk aja di perusahaan satu gitu, nanti bayar DP 5 juta dapat tuh langsung bisa beroperasi. Itu aja terbuka terang-terangan, pemerintah nggak berani tindak. Pelanggaran itu gitu loh. Baik, jadi kedepannya kira-kira apa nih yang harus dilakukan dan apa yang paling penting untuk diawasi dalam jangka waktu dekat ini terkait dengan keputusan saya pikir ini? ke depan pemerintah harusnya segera membuat regulasi tentang standar pelayanan minimum taksi online. Itu yang penting. Ya, harus jelas ada dulu standarnya gitu. Jadi ketika masyarakat misalnya ada keluhan, ngadunya kemana? Ketika ada masalah, siapa yang bertanggung jawab? Itu nggak ada sampai sekarang. Baik, sebelum standar pelayanannya, eksistensinya juga harus tetap diakui secara undang-undang. Kalau eksistensi sudah diakui dengan Permenhub itu gitu loh. Baik. Menurut saya revisi lagi harusnya. Harusnya revisi. Revisi lagi. Eksistensi sudah diakui, harusnya pelayanan juga diakui. Iya, jadi substansinya harus diperbaiki. Baik, prediksi singkat saja, apakah nanti akan turun atau tidak pengguna taksi online ini? Oh, taksi online nggak akan turun. Kenapa? Si pengelola pinter kok. Dia ada bonus, ada. Saya semalam aja pas tiba-tiba dapat ping gitu kan, pakai GrabCar gratis. itu pasti. Ya, jadi makanya harusnya yang dilakukan pemerintah tadi. Kedua, taksi konvensional memperbaiki layanannya, tingkatkan layanannya supaya dia bisa bersaing secara sehat. Baik, terima kasih sekali Bang Tigor sudah hadir di iNews Petang dan kita berharap begitu ya agar taksi online ini juga dapat dibenahi, begitu juga dengan taksi konvensional yang juga bisa menginovasi diri. Betul.